Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan coaching model Tirta. Saya Ruth Sutami sebagai coach dan rekan saya Pak Judin sebagai coachingnya. Adapun kasus yang kami sampaikan adalah Pak Judin selaku wali kelas 4 sedang mengadakan proyek P5. Di kelas 4 ini ada 2 proyek yang sedang dijalankan oleh anak-anak. Nah, permasalahannya adalah proyek yang kedua ini tidak berjalan lancar seperti proyek yang pertama. Nah, dari masalah ini Pak Judin ingin mencari solusi agar proyek kedua bisa berjalan dengan lancar. Baik, selamat siang Pak Judin. Bagaimana kabarnya ini Pak Judin? Ya, selamat siang Bu Ruth. Kabar yang baik tentu saja. Baik ya. Sepertinya saya lihat dari wajah Pak Judin terlihat kebingungan ini. Apakah sedang ada masalah, Pak? Betul sekali Bu. Saya memang sedang bingung sekaligus heran kenapa proyek yang kedua di kelas saya kok tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Jadi anak-anak itu seperti tidak tertarik dengan proyek yang kedua ini Bu. Oh begitu ya Pak ya. Baik. Nah, kalau saya dapat simpulkan bahwa dari pertemuan kita hari ini Pak Judin ingin mencari solusi ya Pak ya, agar kegiatan proyek kedua di kelas 4 ini dapat berjalan lancar atau dapat berjalan gitu ya, seperti proyek pertama yang berhasil ya Pak ya. Nah, ya, kalau boleh tahu Pak, proyek kedua ini berkaitan tentang apa ya Pak? Ya Bu, jadi proyek yang kedua ini saya mengambil tema kewirausahaan. Untuk topiknya budidaya ikan. Lalu saya mengambil dimensi gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Begitu Bu. Oh baik. Oke Pak. Nah menurut Pak Judin ya, kira-kira apa yang menjadi penyebab mengapa kok kegiatan proyek yang kedua ini tidak bisa berjalan seperti proyek yang pertama? Kira-kira menurut Pak Judin penyebabnya apa Pak? Kalau saya amati, mungkin anak-anak butuh pengetahuan tentang tema yang kedua ini lebih dalam lagi, sehingga anak-anak itu tidak hanya mendapatkan informasi secara lisan dari saya saja, karena kalau informasi hanya lewat informasi secara lisan saja, anak-anak itu daya tariknya kurang, anak-anak itu seperti tidak tertarik begitu Bu. Mungkin itu penyebabnya ya Bu. Oh ya, oke Pak. Jadi penyebabnya itu karena anak-anak belum mengenal ya, belum tahu tentang proyek kedua ini ya Pak ya. Karena proyek kedua ini berkaitan tentang masalah perikanan ya Pak ya, perikanan. Jadi hal ini mungkin tidak dekat begitu ya dengan anak-anak ya. Gitu ya Pak ya. Betul sekali Bu, betul sekali. Jadi anak-anak itu seolah-olah acuh tak acuh atau a priori ya dengan tema yang kedua ini, sehingga proyek tema yang kedua ini tidak berjalan alias stuck ya, jalan di tempat, tidak ada kelanjutan sama sekali, begitu Bu. Oh begitu ya, baik Pak. Nah menurut Pak Judin ini ya, selain masalah atau penyebab tersebut, adakah penyebab yang lain Pak? Kira-kira penyebab yang lainnya apa begitu Pak? Kalau penyebab yang lain, mungkin anak-anak itu belum tahu secara real, secara langsung budidaya ikan itu seperti apa. Baik, ya minimal anak-anak itu harusnya menyaksikan melalui video maupun melihat secara langsung. Itu yang membuat anak-anak kurang tertarik dan cenderung pasif ya Bu. Kalau kita bicara proyek tema yang kedua ini, anak-anak itu seperti tidak tertarik.
Nah, itu. Oh gitu, baik Pak. Ya Pak, saya mengerti ya penyebabnya itu ya Pak ya. Nah Pak, Ya. kalau dibuat skala ini ya, skala 1 sampai dengan 10 gitu ya, kira-kira di angka berapa ini kegiatan proyek itu tidak berjalan itu di angka berapa Pak? Kalau saya melihat perkembangannya, kalau Ya, dibuat skala 1 sampai 10 itu baru di angka 3 Bu mungkin ya, di angka 3 menurut saya. oh ya di angka 3 ya, ya Pak ya. Oke, berarti Ya, dari angka 3 ini Bapak mau jadikan sampai angka 10 kan ya Pak ya? iya pasti itu pasti. Ya, oke baik. Baik Pak Judin, nah kita sama-sama tadi sudah tahu penyebab kenapa kegiatan proyek yang kedua ini tidak berjalan ya Pak ya. Kita sudah tahu penyebabnya itu apa. Nah, kira-kira adakah rencana yang akan Pak Judin lakukan ini? Menurut Pak Judin tuh mau apa ini Pak? Kalau rencana yang akan saya lakukan itu yang pertama ya Bu. Yang pertama saya akan menambahkan pengetahuan kepada anak-anak yaitu melalui media cetak. Akan saya print out kan tentang budidaya ikan. Itu yang pertama. Lalu bisa juga dengan saya memutarkan video tentang budidaya ikan gitu Bu. Seperti itu Bu mungkin. Oh gitu ya. Jadi yang pertama tadi mau memutarkan atau memberi pengetahuan tentang budidaya ikan ya Pak. Ya, Ya. selain itu kira-kira ada rencana lain tidak Pak? Kalau selain itu rencana lain, ini rencana yang lebih real lagi mungkin ya Bu. Ini anak-anak saya ajak ke tempat-tempat budidaya ikan. Jadi di sana nanti kegiatannya itu tidak hanya berkunjung saja, tetapi nanti anak-anak itu bisa eksplor informasi jenis-jenis ikan, lalu ikan apa yang mudah dipelihara, bagaimana cara perawatannya, biayanya berapa, sampai pada pemasaran mungkin Bu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi dari sumber yang bisa dipercaya, itu anak-anak itu akan semakin termotivasi dan tertarik mungkin seperti itu ya Bu. Oh begitu ya Pak ya, baik. Berarti Bapak akan mengadakan outing kelas gitu ya Pak ya, maksudnya pembelajaran di luar gitu kan, maksudnya kunjungan gitu ya. Betul, Baik, betul. nah kira-kira menurut Pak Judin, nah untuk mendukung keterlaksanaan rencana Pak Judin, adakah pihak-pihak yang ingin dilibatkan Pak? Untuk pihak-pihak yang saya libatkan, yang pertama tentu saja kepala sekolah, lalu yang kedua wali murid, terus rekan sejawat, lalu termasuk murid, dan ini yang tidak kalah penting yaitu pihak ketiga yang punya budidaya ikan itu akan saya libatkan. Gitu Bu. Oke. Baik Pak, saya sudah memahami ya ini ya. Nah, menurut Pak Judin ini, nah agar rencana itu bisa terlaksana dengan baik, nah kira-kira dukungan dari siapa saja atau dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan agar bisa lancar gitu Pak? Iya. Kalau dukungan dari siapa, tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, dari kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, dari orang tua, dan dari pihak-pihak yang bisa saya libatkan. Untuk bentuk dukungan seperti apa, nanti seandainya kita positif jadi berkunjung ke tempat budidaya ikan, itu kan pasti butuh biaya, Basuki mau bio. Tentu saja dukungannya ya dukungan materi ya Bu, untuk apa ya, transport. Nah, itu dukungan yang saya butuhkan ya. Mungkin. Ya Pak, baik, terima kasih. Nah kita sudah membahas masalah Bapak ya, dan saya rasa Bapak sudah menemukan solusinya ya Pak ya. Iya Bu. Nah kira-kira karena Bapak sudah menemukan solusinya, nah kira-kira bagaimana tindak lanjut dari pertemuan kali ini Pak? Untuk tindak lanjutnya, pertama saya akan berkolaborasi dengan teman-teman. Saya akan florkan di Kombel yang ada di sekolah saya untuk membahas masalah saya ini, dan solusinya sudah saya temukan. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya nanti akan
kami bahas di Kombel juga, Bu. Seperti itu, Bu, kelanjutannya. Oh ya, baik Pak, terima kasih Bapak sudah membagikan masalah Bapak kepada saya. Terima kasih juga atas waktunya Pak. Semoga dari hasil pertemuan kita hari ini bisa Bapak bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Begitu ya Pak ya? Ya. Begitu juga saya, Bu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ruth sudah mendampingi saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak.